Bapak Ibu jamaah sholat subuh rahimahullah, mengawali pertemuan pagi hari ini membaca salam kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita masuk di pekan kedua di hari Jumat yang kedua, masih melanjutkan insyaallah pertemuan kali ini kita akan membaca dua hadis sekaligus yang untuk kasih tentang lewat di depan orang yang sedang salat. Terus mari sholat benar-benar batin. Lewat di depan orang yang selesai sholat tidak ada batin. Nah, ini masalahnya lewat di depan orang yang sedang sholat. Itu ada masalahnya. Masalah utama pun dulu sampaikan mengganggu kesukaan. Lebih dari itu mengganggu orang yang sedang munajat kepada Allah. Itu haram, tidak boleh. Kemarin sudah dua hadis kita membaca, mulai dari seandainya ngerti dosanya, lalu yang kedua kalian fahmu mencegah sampai kalian kotilhu. Kalian kotil itu ini kemarin bukan membunuh, tapi berusaha dicegah dengan kuat, dihalang-halangi. Sebab kalian kotil itu artinya membunuh. Mungkin apa mungkin pembunuhan itu saja. Maka bahasa Arab itu artinya banyak, harus sesuai dengan rasanya Nabi ketika menyampaikan, yaitu di Arab. Sekarang kita baca hadis yang nomor 107 dari Abdullah bin Abbas nomor saran An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Abdaltu raqiban ala himarin atarin wa ana yawma idin qad nahastu al-ikhtilam wa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli binasi ila ghairi jidari famaratu baina ba'di safi fanazaltu wa arsaltu atana tarqahu wadakhaltu bis-safi falam yudkhil zalika alayya ahadun Allahu Bukhari. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku datang dengan mengendarai seekor keledai betina dan saat itu aku hampir balik. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengimami orang-orang di Mina tanpa menghadap ke dinding. Kemudian aku lewat di depan sebagian shaf, lalu aku turun dari keledai dan aku membiarkannya mencari makan sesukanya. Kemudian aku masuk ke dalam shaf dan tidak ada seorang pun yang mengingkari perbuatanku tersebut. Alhamdulillah. Minggu sempat dulu sampaikan sedikit kalau ini tentang ternyata ada kondisi tertentu yang menyebutkan atau yang mempelajari hukum dari kondisi itu tidak apa-apa lewat di depan orang yang sholat, yaitu apa? Ketika khususnya berjamaah. Nalikanipun Ibnu Abbas ini menyampaikan ini, itu kondisi Rasulullah Mina. Mina itu berarti itu peristiwa haji wada. Karena Rasulullah itu haji cuma sekali.
masih ini haji wadah itu ya perpisahan akhir-akhir. Tadi nggak kasih memantau kasih ya. Malah di Facebook mengeluarkan berita yang Semarang kakek-kakek mulai melaku bikin asal haji melaku jalan kaki ke Semarang. Itu mungkin ya menghindari ujung saya sombong melaku itu bagus. Padahal yang saya pikir rata-rata mari kaji terus orang melaku. Ya, disambut sampai rumah bahkan di satu tempat itu mogah mewah, tapi kakek itu memilih jalan. Kembali Ibu Nafas tahu, Ibu Nafas ceritakan, Ibu Nafas itu nanti waktu usianya bagi balik di kira-kira pertengahan, ini bagi balik. Dari balik atas itu sedih lagi dari dan beranak-anak makanya kertas. Ini pun nanti lewat di depan orang-orang sholat. Nah, yang baik pun kertas Rasulullah itu lagi dimani tanpa jeda, tanpa dinding, tanpa pembatas, alias tanpa sutra. Menandakan ada kondisi tertentu tidak masalah, tidak pakai sutra, asalkan kita bisa menjaga batas kita sujud. Makanya pun masalah sutra ini masalah hingga khilafiyah. Berarti teman-teman yang betul-betul harus pakai sutra, resikonya ini kalau harus membuat ini, ada membuat tulisan soft ini, ada di masjid disediakan semacam nomor ini, kotak segini panjang ini tulisannya sutra. Tapi bagi kita yang ini notabene masjidnya mungkin agak ribet kalau dipakai spesies seperti itu, tidak masalah. Karena ada kondisi-kondisi yang tidak masalah juga. Tapi yang kondisi normal ini bagusnya pakai sutra. Ceritanya beliau itu ke sana lalu ikut sholat bersama Nabi. Tapi sebelum sholat itu beliau melepaskan nomor keledai itu bicara betul. Saat melakukan beliau kemudian mencari shop yang kosong sambil melangkah-langkahi melewati orang sholat. Dan satu pun sahabat ataupun Nabi tidak ada yang mengingkari. Artosipun berarti itu boleh atau boleh? Boleh. Maka Bapak Ibu berdasarkan hadis Ibnu Abbas tadi, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah bahwasannya nurul himar, lewatnya himar itu apa? Keledai. Karena kalau pernah juga sampaikan ada beberapa hewan yang kalau lewat itu bisa membatalkan sholat. Satu himar, terus dua itu anjing hitam, nomor 3 mengedor. Tentu mengedor sih bukan bujurnya diri dan kondisinya khusus. Nah menurut riwayat ini bahwasanya lewatnya keledai di antara orang-orang yang sedang sholat itu layak khusus sholat kamu, tidak mengurangi pahala sholat, layak kauha dan tidak memutus sholat seseorang. Dan atas dasar asalkan keadaannya khusus, yaitu ini dalam konteks sholat berjamaah. Karena pelajaran yang kedua bahwasannya sutratul imam dia sutratul lil makmum. Ukuran pembatas untuk makmum itu adalah pembatasnya imam. Selama imam bukan diganggu, makmumnya gak boleh apa-apa. Jadi kan ini kalau misalnya kita yang lewat depan ibu-ibu, anak kecil, lah kalau ini bukan tangga sholat jamaah kecil lewat terus diperoleh, itu bersambung. Karena itu bukan nyalahi aturan. Karena dengan melakukan sholat berjamaah, itu supaya dengan batas ini pulau. Nek ada sih dari pulau sih berat mencegah. Nek yang dulu kan bukan apa-apa. Lewat layu malu salto itu kan layu malu bisa mencegah. Nek misalkan dengan delegasi pendidikan ini bukan apa-apa. Ini bukan usaha perlu motor seperti nanti dia berusaha. Jadi
Sukronya panjenengan itu adalah sukro imam. Maka selama posisi pulau aman, jenengan ini aman. Tapi nek wonten mengganggu yang mengganggu saya yang paling tidak mencegah. Nek kula bersama bener berhak protes, ngomongin barang-barang bisa. Jadi sutratul imam dia sutratul makmum. Bahwa kalau dalam sholat berjamaah pembatasnya makmum itu dari pembatas imam. Makanya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi misalnya intinya imam. Kalaupun orang yang sholat, mohon maaf, misalkan masjidnya itu Masjidil Haram nggak bener ya, kok ternyata berada di depan sana imam tidak masalah. Karena itu kondisi itu khusus. Misal kadang yang Masjidil Haram itu kadang sholatnya di makam itu. Juga di situ kadang juga tak malam di lantai juga, kadang di lantai yang lain di belakang orang yang sholat, dan itu tidak masalah. Itu kondisi khusus, spesial, khususnya fikih Masjid Al-Haram ini beda. Dan di sini misalnya mulai sholat berarti mungkin mau kerjasari saking sore sholat subuh itu budak hampir. Masjid Al-Haram, Masjid ini sholat itu saatnya sholat minggu. Ini jalan untuk maju itu otomatis secara garis offset, lebih loh. Itu bukan masalah karena sudah milik saya jelas di sini, udah bisa atur barongan untuk berapa. Dan orang kalau lewat di tempat orang itu tidak masalah. Maka jangan kalau batal itu kan nggak usah bingung. Allah Akbar tuh kalau waduh, oh ini lewat akhirnya ditahan bergantung. Kemudian lewat saja lewat di depan orang. Nanti kalau ada yang mencegah saya mengaji ya. Kalau ada yang mencegah itu berarti dia tidak ikut ngaji. Dia lupa kalau syukurnya itu ya imam, bukan dia sendiri. Dan kalau lewat tenang aja lewat di depan aku biasa. Cuma dengan namanya yang timur, ngomong-ngomong coba khawatir mengganggu. Iya, orang caranya boleh sih, boleh ganggu merepot tembok, sekarang bunyinya kan sampai kali kata ini merepot di bawah lulus nggak ada hotel. Bagaimana kan di sekolahnya di awal caranya cepat hotel, boleh ganggu atau dia dipungi model orang Arab, bagaimana nggak tahu semua aku orang Arab pelaku ketemu orang Jawa, ini pungi kan lucu terus, malah besok orang Arab dikeras apa sebenarnya? Kenapa malah dicegah. Inilah fadilah atau barokahnya ilmu atau belajar belajar itu bodoh-bodoh enak. Jadi seorang jalan itu dipanggilkan biasa mau mengerti orang paling batal. Selama dia tidak lewat tempat imam tidak masalah. Ibu pernah batal belum? Mundur kan sering. Batal langsung mundur kali ini mau mundur kosong karena dia ngomong. Jangan itu bunyi kenapa? Tak tabrakan. Maka kalau batal langsung cari kiri kanan solusi yang paling enak apa? Nah kalau pun harus lewat pintu sebelah sini paling dekat, dia lewat saja tidak apa-apa dari sana. Misalnya di sini tidak ada, keluar mungkin. Dan disaksikan sudah. Sebelum itu enten mau batal lewat ngarep jamaah pasti dilewati. Boleh dari muslim. Aku bakal muslim. Ya Allah ini ngobrol ini bersikap. Nah ini yang hadis nomor ini saya 107. Nah sekarang kita menuju ke hadis yang 108 dimiliki dari Aisyah. Catatnya dari Aisyah di Rasulullah. An Aisyah. Radhiyallahu anha. Kuntu anamu baina yadai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa cerai fi beladihi. Fa idza sajada wa mawali Faqabatu Mislaya
wa idza qama fasabtuhuma wal buyutu yauma idin laisa fiha masobi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku tidur di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kedua kakiku berada di antara kiblat beliau. Jika beliau hendak sujud, maka beliau mencolek diriku sehingga aku pun melipat kedua kakiku. Dan jika beliau berdiri, maka aku pun kembali meluruskannya. Dan pada saat itu rumah-rumah tidak ada lampu. Ini hadis ini juga pengecualian untuk perempuan. Ini menceritakan tentang bagaimana suka dukanya, bagaimana sederhananya keluarganya Nabi. Keluarganya Rasul itu rumahnya bukan mau sempit. Nek sumpah itu kan bahasa Nabi. Omah boyo boleh hati boleh hati sumpah. Tapi sempit itu kondisi fisik itu ya, maksudnya bangunan. Sehingga Ibu Aisyah itu dahulu nalika Nabi sholat, kur zaman samoten boten lampu. Biasanya ini lalar gaya sholat bareng sampai nyelonong. Ibu Aisyah itu kalau sudah sholat, sikilin itu berarti ngajeni pas. Rasulullah itu dicolek tinggi dengan dicolek itu dikokon. Ibu Aisyah ngajeni bojo sing paling ayu, sing paling enom. Niku Rasul sholat. Nek jenengan bapak kira-kira sholat bener. Ada Nabi itu sholat, ada wayahe ngajani Aisyah. Ini ceritanya Aisyah betul. Kalau Rasul itu sholat, saya waktu tidur gelap-gelap, kemudian Rasul sholat tahajud, sikil, kaki saya itu di kiblatnya Nabi sujud, gomazari, dicolek, dikai kondo, minggir, ini bahkan ngeri. Nek Nabi itu pernah sujud di sikilmu, sebagai cobi dengan bayangan sampai segitunya kondisi rumahnya Nabi. Dan waktu itu kata Ibu Aisyah, rumah-rumah itu belum ada lampu. Ngomong-ngomong mungkin jam mungkin hasil entek. Makanya bukan sakit sembal. Nek zaman saat ini pulau itu bukan bakal kasus ibu-ibu terus milih peralatan Islami betul-betul sujud. Kalau sadar itu bisa tak sekali ya. Misalnya ngomong lampu ya, kok sih lembaga, maksudnya lembaga itu negara ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini menandakan bahwa untuk kasus perempuan yang lewat, bukan hanya lewat, bahkan tidur di depan orang yang sholat selama masih menurut batas itu, tidak masalah, tidak membatalkan, dengan catatan nomor siji bujuni atau wanita yang istilahnya boleh disentuh alias mahram, ibunya, anak perempuannya, mbaknya, adiknya, mbahnya, buyutnya, cucu, cicit, dan seterusnya, dan seperti itu. Karena kalau menurut ulama, wanita ajnabiyah itu batal. Karena memang jelas sebenarnya tidak batal. Apalagi menghalangi itu lagi. Lu bagus. Kamu kalau tak menghalangi kalau sarung tangan, jangan kok berdah. Kalau pernah ini mas waktu Tuhan beri sarung tangan berada. Jadi ini pembahasan begini. Jadi menggambarkan betapa hidupnya Kanjeng Nabi itu bukan ini asal itu sederhana, tidak semewah yang dibayangkan orang-orang Barat. Di orang Islam kita sudah ngerti bahwa memang rumahnya Nabi itu tidak luas. Itu kali ini berapa? Berapa meter? Kan kalau di miniatur itu berapa? Pokoknya sempit itu makanya itu di kamar, di dapur, di ruang tamu dan sisi.
ini waktu nanti harus cari kamar, dapur, terus kamar dan rumah Nabi itu nggak ada WC-nya. Ini nggak ada WC-nya. Kalau bingung cari, kena Allah tuh nggak ada WC-nya. Dan itu Nabi. Ini menunjukkan bahwa Allah ingin mengasih pesan bahwa dunia itu tidak ada apa-apanya, akhirat selalu. Makanya Nabi Ibrahim contoh sebagai sesuatu masalah ini. Nabi seandainya itu seperti Nabi Sulaiman, seandainya loh ya, seperti Nabi Sulaiman. Wah, Sulaiman wah, isi fakir-fakir yang rasa-rasa lebih sebab tak bisa kafir lainnya. Apa gunanya orang Nabi musuhnya ini? Maka kalau Nabinya seperti Nabi Muhammad yang kaya-kaya itu malu kalau berlebihan. Gimana kita mau berlebihan? Pakai mobil mewah apa? Sementara Nabinya sujud itu kepentok sikile, pinggir dicolek lagi. Aku seperti nyolek, mungkin dicolek tapi bukan sholat tapi muliani dia. Nah, kalau orang kaya itu ya kalau betul Nabi Muhammad ya pastinya kalau hidup itu ya tidak berlebihan, paling tidak istilahul harta itu tidak membuat dia cinta dunia seadanya. Nah, simpulnya itu alhamdulillah Nabi Muhammad podo nasibe malah mungkin aku cik cik ruang kamu ruang makan makanya Nabi ruang kamu ruang sholat kamar ruang makan dapur jadi satu rumah kotak satu pik bahkan tidak punya misi. Makanya Pondok Hajah ini dua saja kan Joko ini mesti dirawat ngomong biar ngomong desa-desa misi ini butuh Joko ini omah iya kan masih ngomong dosa hektar misi ini butuh Joko ini menjadi Pondok Hajah. Ada keperluan keluar rumah berupa membuang hajat. Nah, kenjuru kan bener. Ya saat ini lama kondisi Joko Wangi, itu kamar sisi bisa, hotel itu kamar satu, misinya di dalam. Saya pun di sini rumah, pun di sini spesial. Keluar. Jangan dalam musik Joko, resiko ini luar biasa. Dorongan yang Joko, iya. Jadi ini masih bermau pada hasil musik yang masalah hati saya kita dijual, tapi kita Joko itu maksudnya aman dan memang dipisah. Kenapa ada perlu dipisah? Banyak tapi dalam ilmu fikih khawatir kotos di kamar mandi, kececer buli-buli, najisnya kemana-mana gitu. Tapi zaman sekarang Allah bisa menjaga kebersihan dan kesucian dari aman-aman saja. Kemudian itu hadis ini tadi memberikan pelajaran Bapak Ibu bahwa seseorang yang bersinggungan bersentuhan dengan perempuan yang itu istrinya, yang itu mahram, itu tidak membatalkan salat. Meskipun dalam pembahasan fikih lagi-lagi menurut khilafiyah ada yang madzhab yang batal, ada yang tidak batal, ada yang di tengah-tengah nopo catatannya selama tidak ada syahwat. Kanjeng Nabi itu paling iso ngatur syahwatnya. Dengan ulangan dengan mangkel kami lagi kembali kepada kemudahan yang dialami masing-masing. Kemudian bahwasanya menyentuh perempuan tanpa pembatas wilayah mundur dalam persoalan ini tidak membatalkan mundur alias mundur ini bukan batal. Jadi orang harus meskipun ulama sudah ada tahu karena posisinya lampunya mati bukan sikil bukan jelas kalau sampai bayangkan ini akan jauh orang tidak bisa mengukur dengan buku nah benar kemungkinan tidak boleh mungkin tidak akan jauh kan kaos kakian itu kan berkawan
Ya enggak. Makanya kata para ulama menyentuh masa itu sentuhan secara langsung dengan perempuan istrinya maksudnya tanpa itu tidak membatalkan berdasarkan hadis ini. Makanya ibu bagi yang ngerti ilmu ini silahkan dipegang atau sipun enten bujuni singgarai lemak itu dengan harus tidak mantap aku gak batal kok mau kenapa soalnya bujuni dengan ngerti dengan pemahaman selama ini naik bumok batal ketika kalau habis ini dengan itu berdapat dengan yang batal terus menyusahkan diri sendiri kayak bujuni dari ditolak oleh Allah batal mana ulang tidak ada berulang bapak ulang termalang itu ada pemahaman kayak orang batal ibu ulang itu sapi tulen kayak akhirnya bapaknya butuh pun wudhu pun bertua pun harus tapi bicara ser wudhu mana dan itu menyulitkan tapi juga barokahnya itu nanti ada kerukunan beliau dan seterusnya. Kemudian yang terakhir Jawa Zulis Mulari Harokah di sholat Wa'an Hamlatul Lubiyah bolehnya seseorang itu bergerak seperti yang dijalankan Nabi orang-orang berjudi ketika sholat dengan syarat tadi mungkin karena kakinya di depannya dengan sholat itu duduk kasur di kantor Allah Akbar pasti syukur dan berwarna di Jawa hari itu berendah kurang pegawaian yang dulu ketika sujud terus ada kaki istrinya juga kumpulnya pinggir lalu cuma rasa hati mau pinggir itu ngomong tak terus ngomong tak pinggir dan panggilan itu pembahasan kita Bapak Ibu sudah selesai dan setelah ini seolah masuk ke berkaitan tentang sholat yang lebih detail misalnya tahiyatul masjid terus nanti larangan berbincang ketika sholat maupun batasan itu terus nanti setelah itu nanti ada ini kalau sholat kodok ini nyawa mungkin nanti ada sholat jamak dan sebagainya sampai seterusnya mudah-mudahan istiqomah baik sebelum kita itu lebih banyak yang ditanyakan Bapak-bapak barangkali masalah gangguan dalam sholat kemudian Ustaz ini untuk menerangkan hati memilih yang rajih antara membatalkan wudu ketika menyentuh istri dan yang tidak membatalkan wudu ini yang lebih kuat, yang lebih rajih yang mana? Kira-kira untuk menenteramkan hati mana di antara dua pendapat ini yang lebih kuat? Jadi kalau di dalam hadis tadi ini saya kaitkan tentu dengan bagian tadi itu apa namanya menyentuh perempuan ini saya ulangi lagi menyentuh perempuan dan yang lain tadi misalnya timah dan sebagainya tadi menurut a'imah as-salasa lebih kepada apa namanya yang ini sih dipilih banyak a'imah as-salasa itu jumhur itu lebih kepada agama qot'i tidak membatalkan sholat. Jadi yang satu syariah itu menyentuh istri, bahkan istri itu kenapa kok bisa batal? Apalagi wanita yang bukan istri. Karena syariah itu mengkiaskan istri itu asli wong liya. Setuju? Saat dulu sampai nikah itu wong liya karena dia juga wong liya itu hukumnya bodoh kalau ngomong liya. Maksudnya ya kan dia jadi anak jenengan
bukan ibu dan ayah, bukan anak, tapi dia itu aslinya orang lain, maka dia dihukumi seperti orang lain, ajnabi yang lain. Maka menyentuh istri itu paling rajin ataupun menuju tidak bakal, karena berdasarkan amalan di hadis Nabi, kalau ilmiahnya Nabi bermu Aisyah bahkan mencium Aisyah, bahkan kemudian diambil salib cipika-cipiki. Cuma kalau masih batasan di pasti jalan tengah kok di Indonesia buatin yang semangat itu maka yang paling jumhur rajin itu tidak membatalkan dengan syarat tidak sabar. Nek dengan nomor dibatalkan orang batal, tapi harus sabatin. Kemungkinan baru cuma itu berlanjut dan itu batal berbatal. Apabila dalam hal ini menyentuh wanita yang bukan model itu jelas membatalkan. Menyentuh istrinya ada yang membatalkan wudhu, ada yang pendapat yang tidak membatalkan wudhu. Yang paling masyhur, paling jumhur tidak membatalkan wudhu. Kenapa? Ya karena contoh fikihnya Nabi begitu. Nabi tidak pernah menyentuh wanita selain istrinya, dan sering menyentuh istrinya dan tidak membatalkan. Para ulama ini menjembatani itu berapa itu? Asalkan catatannya bila sahwatin, bukan pakai nama. Dan ada yang kemudian tidak secara langsung itu teknis fikih mawon, teknis fikih mawon. Termasuk nanti menyentuh menyentuh pengalihan dikatakan membatalkan ini. Itu ada yang membatalkan, ada yang tidak, ada yang dikasih catatan satu tidak langsung setelah memenuhi tangan dengan kemampuan. Nek kasih lewat sarung, mukena, macam-macam itu tidak membatalkan. Itu seperti itu, seperti itu. Kenapa Ustaz kok menyentuh sampai batal? Karena di dalam dunia itu wonten namanya jual beli yang dilarang, jenenge baikul mulamasa, jual beli dengan hanya menyentuh. Misalnya, kalau berbelanja, kalau buku, terus kalau dalam aturan itu sopo sih berpok buku. Aku saya lucu. Ini itu terserah, kita bebas. Ada hal yang tidak perlu. Menyentuh itu kan ada namanya baikul mulamasa. Menyentuh perempuan juga ada babnya. Kan bagus. Benar cuma hati itu loh dari wajib. Ini ada yang hanya menyentuh. Itulah over menyentuh. Yang kedua, termasuk menyentuh perempuan itu ada efeknya. Ketika wudhu, Allah Akbar wudhu, menyentuh yang bukan mahram, efeknya bakal turun. Kemudian, tapi ada kok bujuri dulu, bukan batal wudhu asal, bukan lanjut. Aku kan di Nabi itu dari pamit sholat, wudhu, mencium istrinya. Mencium itu boleh ditafsirkan bentuk. Karena ini berpokoknya boleh mencium area sini. Akhirnya bisa. Wong Jawa. Menurut ini bisa cuma agak orang itu yang mengatur. Om Jawa. Nabi itu ya bisa ya saya ya. Karena Nabi itu paling bisa mengatur hawa nafsu. Kayak gitu. Makanya hati-hatinya biasa mau misalnya mau. Allah Subhanahu Tapi kita baca begini, alhamdulillah, Allah kita betul yang berkata waktu majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekam dulu, nanti manual.